menjadi teman bermainnya anak-anak di Sumba Timur. Tuh lihat, setiap anak sangat mahir menunggang kuda, teman. Ya, sekarang saya sedang berada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini saya akan melakukan aktivitas permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak masyarakat di sini. Sejak sangat kecil, anak-anak Sumba sudah diajarkan menunggang kuda oleh orang tua mereka. Bersama kerbau dan babi, kuda memang menjadi status sosial masyarakat adat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di Sumba, kuda dipandang hampir sejajar dengan arwah nenek moyang loh. Bukan sekedar tunggangan, tetapi kuda menjadi kendaraan hidup yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Sumba. Ya, kuda-kuda di Sumba ini ternyata dipercayai oleh masyarakat di sini sebagai nenek moyangnya. Sebab itu beberapa kuda di sini memang tidak diberikan nama. Hanya kuda-kuda pacu saja yang diberikan nama, karena kuda pacu diberikan nama supaya orang ketika menonton mereka tahu kuda mana yang mereka pilih dan yang balapan kuda namanya siapa. Kuda-kuda ini berjenis sandalwood yang merupakan kuda ras asli Sumba. Nah, biasanya untuk kebutuhan pacuan, kuda ras asli Sumba ini banyak yang disilangkan dengan kuda dari ras luar negeri. Tentu saja ini untuk menghasilkan kuda yang lebih cepat larinya. Nah, ini bukan arena balap kuda yang sesungguhnya ya teman. Ini merupakan pinggir pantai yang air lautnya sedang surut. Alhasil, hamparan pasirnya terbentang luas. Mengendalikan kuda ini juga ada teknik tersendiri, yaitu dengan talinya. Kalau mau belok kanan, talinya kita tarik ke kanan. Kalau mau kiri, kita tarik ke kiri. Kalau mau berhenti, kita tarik ke belakang. Dan nggak ada pijakan kakinya kan. Jadi kita benar-benar harus tahu gimana cara mengempit paha supaya juga tidak terkena dengan kaki dari kudanya, karena kalau kena sakit banget. Kuda merupakan salah satu mamalia yang cerdas. Ia mampu mengikuti perintah yang diberikan tuannya. Menaiki kuda juga butuh koordinasi dengan otak untuk bisa mengendalikannya dengan baik. Jadi kuncinya adalah konsentrasi dan kedekatan kita dengan si kuda. Oh iya, Sobat Otan ini bisa berlari dengan kecepatan mencapai 88 km per jam loh. Pergerakan kuda yang lincah ini didukung oleh struktur tulang, otot, kuku, paru-paru serta jantungnya yang sangat kuat dan besar. Wah, ternyata untuk mengendalikannya cukup sulit karena kuda-kuda ini juga kencang banget. Wah, seru banget. Balapan pakai kuda lebih seru daripada balapan motor. Wah, Om Rio sudah kasihkan nih main sama Sobat Otan. Sekali-kali main sama Otan dong, Om. Sekarang malah kuda bukan cuma sebagai hewan tunggangan untuk balapan. Ada juga olahraga baru, yakni panahan berkuda, atau istilah kerennya horseback archery. Yap, harus melesatkan anak panah secara akurat sambil mengendarai kuda, teman. Dalam olahraga ini, kehebatan si penunggang tentu tidak ada apa-apanya tanpa adanya kuda yang hebat, teman. Nah, kalau di Sumba Timur beda lagi. Masyarakat di sini biasa bermain bola sambil menunggang kuda. Ya, permainan ini disebut dengan jara pajulu bola atau bermain bola dengan kuda. Jadi ada dua pilihan. Di daerah Sumba Timur ini, anak-anak biasa bermain, bisa balapan kuda di pinggir pantai, dan bisa bermain bola rame-rame. Seru banget kan? Hei, kalau misalkan nggak bisa tangkap, nyanyi ya? Oke. Kunci permainan ini, antar kuda harus tetap ada jarak, supaya kudanya tidak saling tegang ataupun memicu perkelahian. Sobat Otan ini memang jempolan. Diajak balapan oke, diajak sambil bermain bola juga bisa. Keren kamu, Sob. Nah, kalau yang ini kuda juga. Dan larinya juga cepet loh. Kalian nggak salah lihat. Kudanil kalau di darat memang bisa berlari cepat, sampai 40 km per jam loh. Karena mereka bisa berlari dengan cepat layaknya kuda,
makanya disebut kuda. Sedangkan Nil diambil dari Sungai Nil. Karena konon dahulu di sepanjang Sungai Nil banyak ditemukan sobat otan ini, teman. Tahu nggak kenapa kuda Nil suka membuka mulutnya seperti ini? Ternyata ini ada banyak alasannya. Bisa buat mendinginkan otak mereka dan juga cara mereka melindungi anak-anaknya. Suara kuda Nil memang menggelegar, bukan cuma pas mangap. Mulutnya tertutup pun suaranya kedengaran jelas. Kalian tahu nggak kalau kuda Nil punya kekuatan suara sebesar 115 desibel atau setara dengan konser band metal? Kalau diadu sama sound horeg, siapa yang menang ya, Sob? Suara besarnya ini biasanya mereka gunakan untuk berkomunikasi dan mengenali sesamanya. Loh, ini kok malah pada rame-rame sih? Ada apa? Kok Otan gak diajak? Selamat ulang tahun Bingo dan Septi. Walah, ternyata ada kuda Nil yang lagi ulang tahun, teman. Meriah banget ya. Teman, Bingo dan Septi dapat kue ulang tahun spesial nih dari Paman Kiper. Yups, apalagi kalau bukan gunungan buah. Menggiurkan ya. Maklum saja ya kalau kuenya berbentuk buah. Soalnya si badan besar ini adalah hewan herbivora. Mereka suka banget tuh makan sayur dan buah-buahan. Oh iya, mereka termasuk pilih-pilih loh soal makanan. Hanya buah atau sayur yang tidak terlalu matang dan bersih saja yang akan dilahap. Nah, meski bobot tubuhnya mencapai 3 ton, dalam satu hari mereka hanya mengonsumsi makanan seberat 1% dari berat badannya loh. Kamu gak lagi diet kan, Sob? Masih ada semangka nih. Ayo makan, Sob. Teman, ini dia kehebatan si kuda Nil. Tak perlu banyak usaha, semangkanya langsung remuk berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Wadidaw! Rahang kuda Nil memang terkenal kuat, bahkan hampir 3 kali lebih kuat dari singa loh. Selain itu, rahang mereka juga bisa terbuka lebar hingga 180 derajat atau tegak vertikal. Jadi jangan heran ya kalau semangka utuh bisa masuk sekaligus ke mulutnya dan hancur dengan mudahnya. Habis makan jangan lupa sikat gigi ya, Sob. Paman udah siapin sikat gigi khusus buat kamu tuh. Ukurannya aja gak nyantai. Gede. Kuda Nil harus rutin sikat gigi seperti manusia. Ini untuk mencegah adanya infeksi, teman. Oh iya, kuda Nil punya gigi yang lengkap loh. Mulai dari gigi seri, taring, premolar, hingga geraham. Total gigi mereka ada sekitar 36 buah. Selain membantu mereka untuk makan, gigi ini juga digunakan untuk bertahan. Tapi sayangnya, gigi kuda Nil saat ini banyak diburu untuk dijadikan hiasan layaknya gading gajah. Sungguh malang nasibmu, Sob. Ada fakta unik dari Sobat Otan yang satu ini nih. Tuh lihat, warna tisu yang sebelumnya putih bersih setelah ditempel ke tubuh kuda Nil jadi berubah merah. Ternyata keringat kuda Nil berwarna merah, teman. Beda dengan keringat hewan lain yang tidak berwarna. Kulit mamalia satu ini memproduksi cairan merah yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan keringat. Cairan merah ini sifatnya asam, sehingga baik untuk melindungi kuda Nil dari infeksi hingga pengusir serangga alami. Gak cuma itu saja, fungsi keringat ini juga sebagai tabir surya alami loh, yang melindungi kulitnya dari paparan sinar matahari, jadi gak gampang kering. Manusia jangan iri ya, Sobat Otan ini produksi skincare-nya sendiri loh. Teman,
teman-teman, selain kuda Nil, ada juga nih sobat Otan yang mungil tapi nggak kalah kuat. Kita langsung lihat aksinya yuk. Yuhu! Asik ngebut! Enaknya punya badan mini gini nih teman. Jadi bisa ikut seru-seruan naik mobil remote control kayak si landak mini ini. Iya, meskipun tubuhnya kecil dan mungil, tapi ternyata mereka punya daya jelajah yang luar biasa loh. Tapi bukan menjelajah pakai mobil off-road seperti ini, melainkan langsung menggunakan kaki-kakinya yang kuat. Keren ya? Gak hanya itu, meski ukuran tubuhnya hanya 12 cm, tapi ia bisa menjelajah hingga berjam-jam. Karena di habitat aslinya di Afrika sana, meliputi hutan, sabana, hingga gurun pasir yang luas. Wih, kecil-kecil cabai rawit juga ya kamu sob. Teman, akhir-akhir ini cuaca memang lagi nggak nentu ya. Kadang hujan, kadang juga panas terik kayak gini. Tapi kalau panasnya begini, si penjelajahan landak mini bakal terganggu juga tuh. BTW, ada yang lihat sobat Otan ini nggak sih? Kok tiba-tiba ngilang? Ya ampun, ia malah cari tempat sembunyi di dalam kotak itu, teman. Pantas saja, dari tadi ada kotak yang jalan sendiri. Ternyata itu kamu ya? Landak mini sebenarnya adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Tapi bukan berarti ia nggak bisa beraktivitas saat siang hari ya. Hanya saja jika terlalu terik, bisa membuat mereka menjadi dehidrasi tinggi. Jadi pastinya mereka akan mencari tempat yang teduh. Oke deh sob, Otan ngadem juga deh kalau gitu. Setelah asik off-road dan menjelajah, sobat Otan ini sekarang mau sedikit bersantai untuk me time. Salah satu cara mereka me time adalah dengan berenang. Segarnya. Sebentar, tapi Otan nggak salah lihat nih. Memangnya kamu bisa berenang, sob? Meskipun landak mini adalah hewan darat, tapi ia juga menyukai air kok. Nih buktinya, ia bisa berenang dengan baik kan? Hehehe. Tubuhnya yang gendut dan melebar justru membantunya untuk mengapung saat di air. Dan meski kakinya kecil, tapi cukup kuat untuk mengayuh layaknya berenang. Oh iya teman, landak mini tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi ia tetap perlu bantuan. Memang kenapa sih sobat Otan ini harus selalu bersih? Landak memiliki bulu dan duri yang dapat menampung kotoran, debu, dan juga kutu. Kalau tidak sering dibersihkan, dapat mengganggu kesehatannya. Jadi selain diajak berenang, kalian juga bisa menyikat bulu dan duri landak seperti ini ya. Shh, jangan berisik. Ada yang lagi istirahat tuh. Hehehe. Gemes banget ya teman. Begini nih kalau si Mini habis olahraga, pastinya bakal langsung tidur. Ya maklum deh, olahraga kan butuh banyak energi. Dan cara untuk mengembalikan tenaganya ya dengan tidur. Oh iya, kalian jangan salfok sama bedong sobat Otan ini ya. Karena sebenarnya teknik ini digunakan untuk mengeringkan bulu dan duri landak. Soalnya landak mini ini kan sensitif banget sama perubahan suhu yang cukup ekstrim. Selamat tidur ya sob, mimpi indah semuanya. Mumpung landak-landak ini sedang tidur, kita tengokin dulu yuk bayi-bayi mereka yang baru berusia 4 hari. Ayo semua madep kamera. Senyum ya. 3, 2, 1, cekrek. Sejak lahir, anak landak mini memang sudah memiliki bulu halus di tubuhnya. Namun teksturnya masih sangat lembut.
Tapi seiring berjalannya waktu, bulu-bulu halus ini berubah menjadi keras dan cukup tajam. Teman, kita lanjutkan perjalanan si landak ini lagi yuk. Tapi ada yang lihat sobat Otan ini nggak sih? Hei Sob, kamu kenapa bisa sampai nyasar ke situ? Otan tahu nih. Kamu pikir duri-duri kamu itu setajam duri-durian ya? Atau jangan-jangan kamu menganggap kalau durian ini adalah kawananmu ya? Salah besar, Sob. Ingat, kamu kan hewan soliter, bukan berkelompok. Makan durian dulu bisa kali. Paman mau menyelamatkan penyu yang tersangkut jaring di keramba miliknya. Apalagi terdapat sampah plastik yang menjerat lehernya.